Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam podcast Syams Mansa 1 Medan. Kembali lagi bersama saya Siti Farah Aini. Nah, kali ini kita sudah berada dalam podcast edisi spesial Ramadan, di mana kali ini kita sudah bersama dengan Kakanda Ahmad Triansyah ME selaku alumni UMAN 1 Medan Stambuk 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, harus puasa. Semangat harus puasa. Nah, sebelumnya Kak, izin kami dari Jurnalistik Syams 1 Medan ingin mengajak Kakak sedikit berbincang Kak tentang bulan puasa, bulan suci Ramadan yang sudah berjalan ini. Apakah boleh Kak? Siap, boleh. Oke. Hari ini sudah memasuki hari ke-23 Ramadan, Jumat 14 April 2023. Nah Kak, mungkin bisa Kak berbincang sedikit bagaimana Kakak memaknai bulan Ramadan ini Kak? Ya, pertama sekali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allahumma sholli ala Muhammad, bersolawat senantiasa agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makasih Adinda dan kru jurnalis UMAN 1 Medan yang luar biasa mengundang saya. Ini kesempatan yang sangat berbahagia untuk melaksanakan podcast UMAN 1 Medan, apalagi pulang ke kampung, melihat adik-adik, melihat sekolah, ini luar biasa. Jadi untuk memaknai puasa sendiri, tentunya ini adalah salah satu rukun Islam, kewajiban kita kepada Allah, yang mana menjadi bagian tanggung jawab pribadi kita sendiri yang tahu apakah kita puasa atau tidaknya, dan menjadi tanggung jawab kita bahwasannya ini sudah diperintahkan sebelum orang Islam sudah ada puasa. Jadi wajiblah kita melaksanakan puasa, menandakan kita itu beriman. Kalau menurut saya, dengan merasakan atau pakai hati, pakai feel, maka kita puasanya nyaman saja, malah makin sehat. Itulah cara memaknai puasa supaya tetap bugar dan bisa banyak beraktivitas. Farah. Oke, baik Kak. Harus menggunakan feel supaya puasanya pun terasa lebih nikmat dijalani, justru gitu ya Kak ya. Baik Kak, kemudian ini kan kita tadi sudah saya bilang masuk ke hari 23 Ramadan. Apa saja Kak hikmah-hikmah yang sudah Kakak dapatkan selama bulan Ramadan ini Kak? Tentunya bulan Ramadan ini adalah satu bulan pembelajaran, mendekatkan diri kita kepada Allah, khusus ya kan, banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, apalagi ganjarannya berlipat ganda. Banyak pelajaran yang didapat, kita makin erat silaturahim, makin taat ibadahnya, ada membangunkan malam dengan tarawih, witir dan lain sebagainya, tadarus. Jadi rasa-rasanya ini bulan adalah bulan yang khusus. Harapannya di bulan yang khusus ini mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan target kita, yaitu la'allakum tattaqun. Ya, predikat takwa ya Kak. Iya, ya. Oke, nah kalau kita perhatikan juga nih, Kak Arin masih tetap semangat nih Kak, tetap fit dalam menjalani bulan puasa. Mungkin Kak boleh Kak sedikit tips and trick nih buat remaja milenial atau anak-anak UMAN 1 Medan supaya tetap semangat dalam puasanya Kak. Gimana tuh Kak tips and tricknya? Oke, ini untuk adik-adikku yang sedang di UMAN 1 ya kan, lagi berjuang menuntut ilmu di sekolah yang dicintai ini, apalagi masuk sekolah lagi puasa kan gitu ya. Iya, bener, Kak. Dan banyak aktivitas positif yang tentunya tadi saya bilang dimaknai dengan sukacita agar bisa dijalankan dengan maksimal. Pesannya kita harus sahur. Nah, itu poinnya. Jangan sampai pergi sekolah, niat puasa, ujuk-ujuk subuh dulu baru pergi sekolah, sahur lupa. Jadi sahur ini penting. Selain daripada sunnah dari Rasulullah SAW untuk menyempatkan sahur, kita juga bugar badannya. Mau pergi sekolah pun enak karena udah makan dulu sahur. Apalagi bangunnya subuh, mandinya subuh kan bagus, itu sehat, menyehatkan badan. Kemudian teratur ya kan, buka puasa harus disegerakan buka puasa. Dan banyak aktivitas yang membuat kita makin cinta dengan kegiatan kita.
terkhusus kegiatan di madrasah. Saya bersyukur menjadi siswa madrasah, karena siswa madrasah lah yang bisa buat kita menebar kebaikan dan menjadi pewaris kebajikan. Nah, itu mutunya kan gitu. Jadi dengan menjadi seorang siswa madrasah, walaupun pandai ngeband, tetap dia anak madrasah. Dia bisa juga di tengah masyarakat mimpin doa, bisa juga berdakwah, atau dia berdakwah dengan caranya. Seperti pemain sepak bola kita lihat Muhammad Salah, ya kan? Saya rasa dia anak madrasah, makanya dia tetap jaga puasanya. Saya dulu di Man 1 diutus menjadi perwakilan Paskibraka Provinsi Sumatera Utara, tepat di bulan puasa. Alhamdulillah menjadikan pelajaran bahwasannya anak Man itu beda, dia tetap puasa. Ya kan, kami dibolehkan kalau misalnya nggak tahan, boleh makan bersama kawan-kawan yang agama lain, karena kan ada beberapa orang tidak hanya dari Man 1 aja dan tidak hanya orang Islam saja, siswa yang agama Islam, tapi semuanya gabung. Jadi saya merasakan, oh aku anak madrasah gitu loh. Jadinya udah biasa gitu melakukan aktivitas di tengah-tengah puasa. Saya pikir begitu. Oke, berarti sahur itu penting sekali ya? Oh iya, sangat. Karena kita bisa lihat nih Kak, kadang-kadang karena sampai nggak sempet sahur, sampai sini nggak fit, lemes gitu, sampai akhir puasanya. Betul. Oke. Baik Kak, kemudian kita boleh Kak sedikit flashback dulu boleh, ke masa remaja Kakak gitu kan? Boleh. Nah, dulu itu siapa sih Kak orang yang paling berperan dalam pengajaran ibadah puasa ke Kakak sendiri? Kalau peran puasa yang paling awal, madrasah saya bilang adalah tempat saya mula-mula mengenal puasa. Madrasah apa? Madrasahnya rumah tangga di tengah-tengah keluarga. Madrasatul Ula. Disitulah ayah saya mengajarkan, ibu saya mengajarkan puasa. Dan peran orang tua ini saya pikir Adinda Farah memang luar biasa. Masukkan ke MDA dulu, sekolah ngaji pakai baju putih, celana hijau. Kemudian saya juga disekolahkan di MIN, di belakang sekolah kita ini MAN. Saya anak MIN dulu. Lalu masuk lagi Madrasah Sanawiyah dan berbahagia bisa sekolah di MAN yang penuh dengan kekeluargaan ini. Jadi itulah didikan puasa dari remaja yang saya rasakan. Kalau di MAN aktivitas banyak tapi kita tetap puasa. Bagaimana caranya untuk berlaku jujur, berprestasi, kemudian bergaul dengan kawan-kawan, itu di bulan puasa jadi tantangan karena kita harus jaga-jaga gibah nih. Wah, kan sayang nanti puasanya tinggal menahan lapar dan haus saja, ya kan? Gitu Farah. Oke Kak, berarti peran orang tua yang sangat penting sebagai madrasah pertama ya? Yes. Kemudian kita beralih Kak ke pertanyaan berikutnya. Ada tidak Kak momen-momen spesial ketika bulan Ramadan ini yang sudah dirasakan sejauh ini Kak? Banyak sekali kalau dipikir momen-momen spesial, karena ini juga bulan spesial. Bagaimana dengan kawan-kawan, apalagi di masa remaja juga saya mau cerita, kita tadarus sampai larut malam itu baru pulang gitu kan, dapat gorengan, wah kekeluargaan yang mungkin kita sudah sibuk pergi sekolah, di rumah berkawannya beberapa jam terbatas, tapi di bulan Ramadan dengan tadarus bersama agak lama lah waktu itu. Nah, itu saya pikir momen spesial, saya rasa berteman dengan kawan-kawan rumah lebih panjang di masa tadarus. Kemudian momen spesial lain banyak ya, kita pesantren kilat ini belajar agama terus, selain belajar mata pelajaran kita akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, tapi di bulan puasa kita khusus mengkaji tentang ibadah-ibadah Ramadan. Itu spesial sekali karena investasi leher ke atas itu, menuntut ilmu itu adalah hal yang spesial saya pikir bagi kita pemuda untuk bisa sukses di masa depan. Oke Kak, kemudian Kak pastinya Kakak sekarang sudah mempunyai kesibukan sendiri gitu kan Kak. Bagaimana cara Kakak tetap memaksimalkan puasa Kak di masa sibuk-sibuknya seperti ini? Justru makin sibuk makin enak puasanya, makin seru gitu loh, makin lupa kita dengan es cendol gitu ya kan. Nah, udah terbayang nih, ini karena kita syutingnya di bulan puasa nih. Tapi kalau kita nggak sibuk
menyibukkan diri dengan ibadah, bekerja itu juga ibadah, baca Quran apalagi, kemudian sholat sunnah, menghidupkan Ramadan. Kalau nggak sibuk itu terasa dia. Apalagi nonton TikTok atau status WA ya kan, SW. Ketika dibuka udah ada aja nasi padang di situ. Wah itu, waduh gitulah. Kegiatan kosong ini membuat kita ini godaan nih, ya kan? Ini cobaan gitu. Jadi makin sibuk menurut saya makin kita bisa menjalani puasa dengan happy. Oke Kak, terkait tadi Kakak sempat menyinggung makanan gitu kan, Kak, yang menjadi godaan puasa banyak sekali remaja-remaja pada saat ini. Ada tidak Kak menu-menu berbuka ataupun sahur yang terasa spesial bagi Kakak? Iya, ini menarik sekali pertanyaannya ini ya, sehingga Kakak badannya gemuk gitu ya kan? Enggak kayak gitu Kak. Iya, gitu menarik pertanyaannya karena ini enak untuk kita share ke saudara-saudara pemirsa sekalian yang menyaksikan YouTube kita, bahwasannya saya mau bagi hal-hal manis itu yang ingin saya share, yang saya sukai ketika berbuka puasa dan menjadi menu pilihan. Kemudian dia berat-berat, saya sukanya gitu karena ada orang, kamu bagian mana gitu ya, kamu klub yang mana gitu ya, model mana buka puasanya gitu. Saya lebih model beratnya gitu. Saya kira kalau makan kurma 3 belum cukup, nanti cari lagi gorengan gitu loh, baru sholat maghrib gitu. Ya gitu, kurang lebih ke makan makanan berat dan manis karena kita untuk membuat jreng lagi, bugar lagi tubuh ini setelah kita kurang cairan gitu ya kan. Itulah pilihan buka puasa saya. Menambah asupan energi juga ya Kak, dengan yang manis-manis itu tadi. Baik, kemudian terakhir nih Kak, harapan nih Kak, seperti biasa harapan untuk kita ini, para sobat Mansa sekalian yang menyaksikan YouTube kita pada hari ini, dan juga remaja-remaja milenial zaman sekarang, harapannya bagaimana sih Kak untuk mereka kita semua gitu? Makasih Farah ya. MAN 1 Medan adalah sekolah yang tepat kita pilih dan perlu kita syukuri ketika udah sekolah di sini. Itu poin pertama. Karena saya lahir dan terbentuk dari sekolah yang hebat ini. Dengan itu kita mesti mempertahankan rasa syukur karena la in syakartum la azidannakum, ya kan? Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Maka kita syukuri sekolah di sini biar ditambah nikmat-nikmat prestasi kita, jadi juara di bidang-bidang kita, di banyak ekskul MAN 1 kan ini merupakan sekolah unggulan. Kalau banyak ekskulnya makin unggul dia, makin banyak pengembangan kreativitas adik-adik siswa. Pesan saya, ingat 10 tahun akan datang. Bayangin kalau hari ini usianya 17. Berarti ketika dia usia 27 tahun, dia harus siap berjuang mempertahankan kemerdekaan khususnya. Bagaimana? Kita harus jadi orang sukses di 27, kita udah kerja di mana gitu. Atau udah buka usaha apa gitu. Apa bekal dari sekolah kita dulu? Dari sekarang harus dipersiapkan. Karena sejatinya ketika kita sudah membangun persiapan-persiapan itu, maka kesuksesan bisa kita raih. Kalau kita tidak menjemput kesuksesan itu untuk 10 tahun yang akan datang, siapa yang akan ada menjadi bagian prestasi negara ini? Lihat sekarang ada menteri yang usianya 30 tahunan, 30-an tahun, ya kan? Nah, itu menandakan semangat kita sebagai anak muda harus bisa. Banyak menteri-menteri nanti yang seperti Kakanda itu tersebut, ya kan? Kita juga bisa menjadi pemuka agama yang dengan cara kita. Farah di jurnalis, bagaimana menjadikan media ini dekat dengan seluruh masyarakat dan mendekatkan masyarakat kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai agama yang dijemput dari madrasah. Ingat, itu dia poinnya. Kita banyak bersyukur udah sekolah di tempat ini, spesial sekali bagi saya dan mungkin bagi alumni-alumni lain.
Baik Kak, saya kutip sedikit, bersyukur, dan kita harus punya bekal juga untuk mencapai target kita nanti di masa depan. Tentu juga di bulan suci ini kita harus mempersiapkan amal kita sebanyak mungkin untuk mencapai target tertinggi, predikat takwa. Benar ya Kak? Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak atas waktunya di siang pada hari ini. Ya, sama-sama, Mungkin Sobat Farah. Mansa, itu aja bincang hangat kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.